Kalau Hawa yang ada di dalam lubang itu tidak bersih, kotor, zulumat dia, maka dari Hawa ini pengaruh yang tak baik ini dia akan menghantarkan, mengalir dia ke dalam hati sudur. Ketika Hawa ini sudah mengalir dia ke dalam hati sudur, maka di dalam sudur inilah bercokol namanya nafsu. Maka disebut namanya hawa nafsu. Nafsu itu adalah keinginan yang tidak terbendung lagi. Kenapa keinginan itu tidak terbendung? Karena sudah ada namanya pengaruh yang tak baik di dalam dadanya ini. Ketika sudah muncul pengaruh tidak baik di dalam sudur, maka dari sudur inilah akan memunculkan namanya nafsu. Karena sudah dihantarkan oleh hawa tadi. Ada keinginan yang tak bisa dibendung. Pengin itu, pengin, ya, semuanya pengin itu. Apapun yang dibelinya tidak lagi sesuai dengan kebutuhannya. Tapi apa yang dibelinya sesuai dengan keinginannya. Nah, sama-sama pergi ke pasar ibu-ibu. Aku ibu-ibu cito, mah. Akawan beli kuali, beli periuk. Dia beli kuali, beli periuk karena periuknya itu kalau tidak bocor tiri. Karena kita menemani kawan beli periuk dan kualinya tuh bocor tiri. Kuali kita Bapak Ibu, kuali ibu-ibu tidak ada bocor, tidak ada tiri, ada beli juga tuh. Itu membelinya itu bukan karena kebutuhan, tapi keinginan. Itu bedanya tuh. Kalau kawan beli itu karena memang butuh. Kualinya, periuknya nggak bisa dipakai lagi Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu kualinya baik, bagus, beli juga lagi. Itu membelinya bukan karena kebutuhan, itu keinginan. Nafsu itu begitu dia. Apa kata Rasul? Apabila manusia ini diberikan 2 petak ladang, yang mana kedua petak ladang itu isinya adalah emas kedua-duanya, pastilah manusia itu akan mencari ladang yang ketiga yang isinya juga emas. Tidak akan pernah puas-puas. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga datang ajal dan kematian itu pada dirinya. Lah disumpalkan tanah kemuncuang tuh. Baru hanya itu terhenti di situ. Kalau tidak Bapak Ibu, dunia ini kata Rasul, toobanya sama dengan meminum air laut. Ya. Kita haus, minum air laut. Semakin minum, semakin haus Bapak. Begitulah perumpamaan dunia itu yang sebenarnya. Ini pengaruh namanya nafsu. Tidak juga sadar kita bahwa sudur kita itu sudah diliputi oleh nafsu. Keinginan yang tidak terbendung lagi. Maka dari nafsu ini menjalar dia ke dalam hati kulub. Ketika nafsu ini keinginan sudah menjalar dia ke dalam hati kulub, maka di hati kulub inilah muncullah namanya hubud dunia. Ya, hubud dunia, sidi cinta dunia. Ya. Karena apa yang telah didapatkan sesuai dengan keinginan, semuanya kita dah punya. Kalau kita sudah punya segala-galanya, pada saat itulah muncul namanya cinta dunia. Ketika sudah hidup, dah muncul, sudah terbit cinta dunia di dalam hati kita ini, maka doanya itu Allahumma tawil umurona. Minta panjang umur Bapak Ibu. Padahal umur kita ini tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang. Wa mayu amaru memu amarin illa bismillah. Jikalau umurmu itu panjang, bukan karena kami panjangkan. Jikalau umurmu pendek, bukan kami pendekkan. Akan tetapi umur panjang dan pendekmu itu sudah berdasarkan kudratillah wal iradatillah. Sudah izin Allah di situ. Minta panjang umur. Kenapa minta panjang umur? Takut mati Bapak Ibu.
Orang kalau takut mati itu udah payah Bapak Ibu. Ya. Akhirnya apa? Setiap berdoa selalu melakukan tawar-menawar dengan Tuhan, bernegosiasi dengan Tuhan, hitung-hitungan dengan Allah. Ya. Nah, kalau udah tawar-menawar dengan Allah, atau bakat tawa saya Tuhan dulu itu. Ya. Itulah manusia itu kadangkala dia beriman, dia bertuhan kepada Allah itu, dia memandang Allah itu sebelah mata gitu. Maksud Ustadz dia memandang Tuhan itu sebelah mata, kalau dia diberikan Allah nikmat, diberikan Allah karunia, diberikan Allah kesenangan dan kemuliaan, lunak gigi daripada lidah Bapak Ibu. Allah tuh sayang dengan awak. Allah merahmati awak. Kenapa? Keinginan tercapai, hajat terijabah. Nampak badanku hidup, bahasa tubuhnya nih, senyumnya senyum pesona. Kenapa? Seluruh hajat dan keinginannya diberikan Allah kepada dirinya. Sanggup dia mengatakan Allah merahmati kita, sayang kepada awak. Namun pada saat hajatnya, keinginannya ditahan oleh Allah, tak diberi oleh Allah, bakaruikan yang ke Bapak Ibu, bakatokan Allah tu SPK. Lihat tu SPK, sampilik karya. Allah tak mengerti ke rumah. Abaranti lah jadi Tuhan lainnya. Ditunjuk-tunjuk sih Tuhan tuh. Akhirnya apa? Malas berzikir, malas berdoa, sehingga itu tak ada lagi mau beribadah lagi itu. Ya, Allah tak bisa dijadikan Tuhan lagi yang itu tuh. Karena dia bertuhan kepada Allah itu sudah salah. Di mana letak salahnya dia bertuhan kepada Allah? Dia menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Supaya Tuhan itu betul-betul menjadi budak dan pelayan hawa nafsunya. Ada enggak orang seperti itu, Bu? Dia menjadikan Allah sebagai Tuhannya, sebagai pelayan nafsunya. Allah mesti mengikuti kehendaknya. Allah mesti mengikuti keinginannya. Kalau Allah mesti mengikuti kehendak dan keinginan kita, cobalah kita gunakan akal pikir dan kecerdasan rohani. Bertanya kita ke dalam diri, siapa yang Tuhan dan siapa yang hamba lagi? Hah? Apa mungkin Allah itu mau mengikuti kehendak dan maunya kita, Bapak Ibu? Allah tak pernah berutang budi dengan kita, Bapak Ibu. Jadi jangan diandai-andai Tuhan tuh. Mesti Allah ngikuti maunya aku, kalau tidak, aku tak sembah kamu. Aku tak akan lagi taat kepada perintahmu. Atu latu waksari daripada Tuhan tuh Bapak Ibu. Ini berbahaya. Ya. Tapi kalau kita dah sadar kita bahwa kita ini betul-betul adalah hambanya, maka hendaklah kita menjadi orang yang patuh, orang yang penurut Bapak Ibu. Ya, jangan sekali-kali bertuhan kepada Allah tu menye-menye di dalam hidup. Lah tahu menye-menye. Hah? Ndak ele-ele. Main-main, bercanda gurau. Ya, memperolok-olok Allah. Ya. Itu yang mesti dipahami. Jangan kita memain-mainkan Allah. Ya. Namun karena Allah adalah Rabb kita, Allah itu adalah Tuhan kita, maka hendaklah kita menjadi orang yang patuh, menjadi orang yang penurut. Siapa orang yang patuh dan penurut, yakin dia bertuhan kepada Allah, tak bimbang, tidak ragu dia dengan jaminan janjinya Allah. Apa jawaban Allah kepada kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar patuh kepada aku, yakin dia bertuhan kepada aku, tak bimbang dia dengan jaminan dan janji aku kepada dirinya. Aku bukakan jalan keluar bagi dirimu, kata Allah. Kalau hidup kita ada masalah, hidup kita ada problem, Allah yang angkat, Allah yang cabut masalah dan problem kita itu. Karena dia yang menutup, dia pula yang akan mencabut tutupan yang telah ditutupnya itu. Disitulah letaknya, Allah katakan.
Yahdi may yasha wa yadillu may yasha. Aku beri hidayah orang yang kukehendaki. Dan aku tidak akan pernah beri hidayah kepada orang yang kukehendaki, kata Allah. Makanya ketika kita sadar bahwa Allah itu adalah Rabb kita sebagai Tuhan kita, dan kita paham dan sadar pula bahwa kita ini adalah hambanya, maka hendaklah kita menjadi orang yang penurut di mata Allah. Jadi kalau hidup kita sudah penurut, Bapak Ibu, basluncu hasilnya itu mah. Ya, Allah takkan pernah sia-siakan hidup kita ini. Makanya jangan kita ragu dengan jaminan dan kemampuan Allah itu. Berserah diri kepada Allah itu betul full. Jangan separuh-paruh hati, Bapak Ibu, ya. Jangan berserah diri itu ketika kita mendapatkan nikmat saja kita mampu. Ketika kita susah tak mampu kita memulangkan itu kembali kepada Allahnya. Padahal Allah katakan apa? Kul kullu min indillah ma innakum yanfadu wa ma indallah baqi. Segala sesuatu baik dan buruk yang terjadi pada dirimu itu datang daripada Aku yang Maha Tahu. Datang daripada diriku yang Maha Kasih dan Maha Cinta. Maka apapun yang terjadi sebenarnya pada dirimu, pandanglah Aku di atas segala-galanya. Andai kata itu baik, itu akan menjadi nikmat bagi dirimu. Disitulah kamu bersyukur. Apabila itu tidak baik dalam pandanganmu, pada saat kamu memandang Aku, maka itu akan menjadi rahmat bagi dirimu, meninggikan derajatmu dan menggugurkan dosa-dosa kamu. Maka itulah yang akan menjadi rahmat bagi dirimu. Tapi kalau kita, Bapak Ibu, tak mampu memandang Allah di atas segala-galanya, dapat kita kemuliaan, dapat kita kebaikan, tak mampu kita memandang Allah itu sebagai bentuk anugerahnya Allah, maka kebaikan, kemuliaan, nikmat yang kita punya itu menjadi nikmat istidraj namanya. Istidraj itu Allah beri sesuai dengan hajat dan keinginan kita, akan tetapi ketika Allah beri itu, disitulah azab itu nyata pada diri kita itu. Tanpa disadari. Apa buktinya azab itu tanpa disadari memang dah nyata pada diri kita. Pada saat seorang hamba itu diberikan Allah kelebihan rezeki, namun dia itu SPK, Bapak Ibu, sampai lihat karyang, SPK sampai lihat karyang kedekut itu azab bagi dirinya. Apa ayatnya itu, Bapak Ibu? Orang yang sampai lihat karyang, orang yang SPK itu dikatakan azab bagi diri mereka. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kamu kafir, kamu tak pandai bersyukur atas nikmat yang Aku berikan, kata Allah, maka tunggulah azabku yang sangat pedih itu. Rupanya orang yang pelit, orang yang kikir itu azab bagi dirinya. Makanya kenikmatan yang dia punya, itulah kenikmatan yang istidraj. Diberi Allah azab bagi dirinya. Sampai dia nanti terheran-heran. Bahasa Ustaz, tercengang-cengang aku. Pas jatuh stroke dia di situ. Padahal dia sehat-sehat saja. Besok stroke dia. Habis seluruh hartanya itu, Bapak Ibu. Jadi kalau Allah menghabiskan seluruh harta yang dia punya, yang dititipkan kepada hambanya, mudah bagi Allah, Bapak Ibu. Contoh aja lah, minum nih air putih ini kita minum, berapa liter kita sehari minumnya itu? Ada 3 liter. 2 liter itu. Kita minum air putih itu setiap hari 2 liter. Ya. Tapi kita tak keluar-keluar kencing itu. Tak keluar air yang kita minum itu lagi, berbentuk kencing dia, urin tuh. Gambuang parik ke Bapak Ibu. Ya, gambuang parik. Lalu dibawa ke dokter. Kata dokter, kalau ibu mau ya saya obati, ya silahkan Bapak Ibu. Beli obatnya, tapi obatnya itu 100 juta. Ya. Uang kita ada 1 juta. Ya. Mau enggak Bapak Ibu beli itu?
Sebab kalau nggak dibeli obat itu, kita makin gembung perut kita. Bagaimanapun banyaknya uang kita, duit kita, bagaimanapun ditawarkan obat itu 100 juta, kita beli juga tuh. Bagaimana air kencing itu, air seni itu dia keluar dari tubuh kita ini. Mudah bagi Allah tuh. Maka disitulah kita mesti memahami rahasia firman Allah tuh. Wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Manusia kadangkala memahami ayat itu la in sakartum, di situ dia mampu memahami. Jika kamu pandai bersyukur atas nikmat yang aku beri, aku tambah-tambah nikmat itu. Tapi di ujung ayat wa ista'azana rabbukum itu, apa maknanya? Apa rahasia wa ista'azana itu? Makna rahasia wa ista'azana rabbukum itu, apapun yang terjadi kepada dirimu saat ini, detik ini, siap kamu menerimanya. Itulah datangnya daripada izinnya Tuhan di situ. Kita kan ketika baik, kita mampu menerimanya. Ketika tidak menyenangkan hati, ngomel-ngomel, kita ngurutu-ngurutu kita dengan Tuhan. Padahal di situ Allah juga yang berbuat di situ. Ya, anilah berkelamak di paru isinya itu. Ya, tak mau dia bertuhan kepada Allah itu seutuhnya zahir dan batin tadi. Makanya orang yang hatinya sudah diliputi oleh cinta dunia, doanya selalu minta panjang umur Bapak Ibu. Ya, takut mati di situ. Nggak juga sadar lagi Bapak Ibu. Maka cinta dunia yang sudah meliputi kulubnya ini akan menjalar ke dalam hati fuad. Di dalam hati fuad inilah muncullah namanya sifat iblis di situ. Muncullah sifat iblis. Nah, ya sifat iblis itu ya sifat sombong dah tuh dah. Karena apa yang kita punya itu, kita sudah di atas angin. Ngomong dengan kawan pun kadangkala enggak selepel bahasanya lagi. Ya. Enggak mau lagi itu. Kalau ngomong udah di atas itu. Ya. Inilah sombong itu yang mesti dipahami itu. Ya. Makanya disimpulkan makhluk yang pertama kali sombong kepada Allah itu adalah iblis Bapak Ibu. Itu. Ya. Namun apa bedanya dengan manusia yang sombong? Ya. Nah. Kalau iblis Bapak Ibu sombong, dia sudah pernah menikmati nikmatnya surga tuh. Tapi kalau manusia sombong, dia tak pernah menikmati nikmatnya surga. Maksudnya apa? Walaupun iblis itu sombong, dia sudah pernah masuk surga, Bapak Ibu. Tapi kalau manusia sombong, haram noji bisa masuk surga. Lihat tuh haram noji itu. Dia haramkan. Takkan mungkin dia bisa masuk surga. Aku haramkan, kata Allah. Ini pesan Nabi kepada kita. Apa pesannya Rasul kepada kita? Apa kata beliau? Barang siapa yang ada sebesar zarah sifat takbur di dalam hatinya, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, kata Rasul. Walaupun dia itu adalah ahli sujud, walaupun dia itu adalah ahli zikir, ahli ibadah, tapi apabila ada sebesar zarah di dalam hatinya sifat takbur, maka itu adalah hijab bagi dirinya untuk bisa masuk surga. Ini yang dikatakan Nabi itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga umatku kalau ada sebesar zarah di dalam hatinya itu sifat takbur. Walaupun dia itu adalah ahli ibadah. Jadi jangan bermain-main dengan sifat takbur Bapak Ibu. Takburnya kita bisa kena kesolehan kita. Takburnya kita bisa kena ilmunya kita. Takburnya kita bisa kena kedudukan dan jabatan kita. Takburnya kita bisa kena ganteng dan cantiknya kita. Takburnya kita kena bisa
memandangnya daripada proses kejadian kita. Ini batu licin semuanya. Ya, jadi itulah bedanya. Kalau manusia sombong, tidak ada harapan untuk bisa masuk surga. Ya, apa kata Allah tuh? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannataha hatta yaljal jamal fi samil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang takbur, kata Allah, orang-orang yang sombong sebagai udu Allah, musuhnya aku. Lalu dia mendustai ayat-ayat aku, mendustai kebenaran aku, kata Allah. Mendustai akan nyatanya diriku yang sudah sempurna pada alam, sempurna pada segala sesuatu, dan lebih sempurna lagi pada dirimu, kata Allah. Lalu ditolaknya kebenaran itu. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung itulah bukti nyatanya, bukan wujud nyatanya Allah. Lalu kita tolak itu. Ketika itu apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama. Kami tutupkan kepada mereka itu pintu-pintu langit. Kalau Allah tutupkan pintu-pintu langit bagi diri kita, itu maknanya ibadah kita, ketaatan kita, amal soleh kita tak sampai kepada Allah. Tak sampai itu maksudnya tak diterima Allah, ditolak oleh Allah. Doa kita tak sampai kepada Allah, tak menembus 7 petal langit. Itu bahasa syariatnya tuh, turun balik kepada awak Bapak Ibu. Ketika doa kita itu tertolak, amal kita tertolak disebabkan karena pintu langit itu ditutup Allah. Apa jawaban Allah selanjutnya? Hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Ketika itu dia tidak pernah bisa masuk ke dalam surga sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Lubang penjahit, tahu Bapak Ibu lubang penjahit, lubang jarum. Ya. Baru dia bisa masuk ke dalam surga aku, kata Allah, apabila seekor onta bisa masuk melewati lubang jarum itu. Mungkin enggak Bapak Ibu menurut akal nih, lubang penjahit itu, lubang jarum itu bisa masuk onta? Awak saya matua banang, tidak bisa doh. Tolongnya ke cucu doh. Ini untuk pulau yang masuk ke dalam doa. Itu yang Ustaz bilang haram nojina. Dibuat Allah suatu perumpamaan yang tak bisa ditangkap oleh akal lagi. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian kami memberikan balasan bagi orang-orang yang sudah berbuat dosa. Dosanya itu sudah melampaui batas Tuhan. Iblis dalam sini. Kalau dah muncul iblis di dalam, maka dia akan menguasai hati bahjatul qulub ini. Disinilah munculnya namanya sifat setan itu. Baru dia engkar di situ. Ya, apa ngarengkang di situ tuh. Ya. Ini yang dikatakan oleh Allah, fi qulubihim maradun. Tapi kalaulah kita tanyakan kepada dokter, bisa enggak dokter melihat setan, iblis, cinta dunia, nafsu dan hawa di dalam hatiku, dokter? Ya enggak bisa Bapak Ibu. Tanyalah kepada dokter ahli jantung tuh, di balanya hati gua, ada enggak setan di dalam itu? Karena bukan itu yang dimaksud. Bukan hati yang zohir, bukan hati jasmani. Itu adalah hati latifatul qalbi robbani, hati ruhani itu. Ini adalah gambaran untuk membaca yang tersirat itu maksudnya. Inilah muaranya dosa itu di sini Bapak Ibu. Makanya apabila hati ini telah dikuasai oleh hawa nafsu cinta dunia, iblis dan setan, maka disitulah Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu yang disampaikan oleh Rasul, wa khalaqtu qalbal kafir asghar min kulli syai'in. Aku telah menciptakan hatinya orang yang kafir yang tidak mendapat hidayah petunjuk lebih kecil lagi hatinya dibanding apa yang ada di muka bumi ini.
Kalau di muka bumi ini yang kecil dalam pandang Bapak Ibu itu adalah atom dan molekul, hati orang tidak mendapat hidayah petunjuk lebih kecil lagi daripada atom dan molekul itu. Saking kecilnya, sulit hati itu untuk menerima hidayah dan petunjuk. Maka jalannya Bapak Ibu, hati ini mesti kita bersihkan. Membersihkan hati ini disebut namanya dengan takhalli. Nah, ini prosesnya. Prosesnya ini disebut takhalli. Takhalli itu apa? Kita mesti mengeluarkan, kita mesti mencabut hijab-hijab yang tertanam di dalam hati itu. Yang tertanam di dalam hati Luqman itu adalah hawa. Yang tertanam di dalam hati Sudur itu adalah nafsu. Yang tertanam di dalam hati kulub itu adalah cinta dunia. Yang tertanam dalam hati Fuad itu adalah iblis. Dan yang tertanam dalam hati Bajatul Qulub adalah setan. Ini mesti kita cabut. Ini mesti kita angkat, kita keluarkan, kita bongkar. Proses mengangkat, mencabut dan mengeluarkan hawa nafsu, cinta dunia, iblis dan setan dalam hati itu disebut namanya takhalli. Mesti kita kosongkan itu. Bagaimana jalannya? Rasul ajarkan kepada kita. Li kulli syai'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada adat pembersihnya. Pembersih hati itu tiada lain adalah zikir kepada Allah. Rupanya membersihkan hati dengan zikir Bapak Ibu. Maka palukanlah kalimah zikir itu ke dalam hati ini. Tanamkan kalimah zikir itu ke dalam hati. Hunjamkan kalimah zikir di dalam hati. Apabila kita sudah menanamkan, menghunjamkan dan mempalukan kalimah zikir dalam hati itu, maka penyakit hawa nafsu, cinta dunia, iblis dan setan di sini dia akan tercabut dan terbongkar. Boleh Bapak Ibu berzikir habis sholat dengan menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu sunnah. Boleh pakai tasbih, boleh pakai jari jemari. Walaupun pakai tasbih dan jari jemari Bapak Ibu, ini berucap, namun rasakan dia masuk, terhunjam dia ke dalam hati ini. Subhanallah. Ini mengucap, di sini dia merasakan, ingat subhanallah. Alhamdulillah katanya, dia menghunjam alhamdulillah. Allahu akbar, dia merasakan menghunjam dalam ini. La ilaha illallah, dia juga menghunjamkan ke dalam hati ini. Rasakan. Apabila cara zikir kita telah benar Bapak Ibu, cara mempalukannya sudah benar, maka disitulah hati itu akan menjadi bersih. Tapi kalau cara mempalukan zikir, cara menanamkan zikir, cara menghunjamkan zikir tidak tepat, walaupun lidah kita ini rajin berzikir Bapak Ibu, saking rajinnya lidah kita berzikir Bapak Ibu, sampai pendek lidah ini berzikir. Namun kalau tidak berilmu, kita tidak memberi hikmah dan faedah juga buat diri kita. Contohnya, ketika nanti ibu-ibu goreng kerupuk, goreng ayam, goreng sambal, nanti tapancuy minyak ange. Lihat tahu tapancuy? Tapacaknya kena minyak panas. Nanti keluar angka-angka tuh 5, 7, 8, 10. Tuh. Kenapa? Karena hati ini sama ibarat teko. Teko tahu Pak, cerek? Lele. Nih cerek. Teko ya, teko. Gini lah kira-kira gambarnya deh ya. Hati kita itu ibarat teko. Apa maknanya hati kita ibarat teko? Dia akan mengeluarkan isi apa yang ada di dalamnya. Sama seperti teko ini. Kalaulah di dalam teko ini diisi namanya air teh, ketika dituangkan dia ke dalam wadah gelas ini, pasti keluarnya adalah air teh. Kalau di dalam cerek ini diisi namanya air kopi, pas waktu dituangkan ke wadah gelas ini, tetap keluarnya air kopi. Tidak mungkin kalau di dalam teko itu air teh keluarnya kopi. Tidak mungkin di dalam teko itu kopi keluarnya teh.
dia tetap mengeluarkan apa yang ada di dalam dada. Begitu hati itu yang sebenarnya. Hati kita selalu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Apa maknanya? Apabila hati kita ini selalu ditanamkan kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pada saat bapak-bapak keluar dari majelis, keluar dari masjid, karena ujung kaki ko diurek kayu itu, tetap dia mengucap astagfirullahaladzim, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kenapa? Dia mengeluarkan isi yang ada di dalam dada ini. Itu dia. Begitulah hati itu sebenarnya. Maka proses membersihkan hati daripada nifak batin adalah berzikir. Itu mesti dipahami. Bukti cara zikir kita adalah benar. Bukti cara zikir kita sudah tepat. Apa kata Allah? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahui kata Allah bahwa orang yang senantiasa mengingat Allah, pasti hatinya itu akan menjadi tenang. Pasti hatinya itu akan menjadi tentram. Tenang dan tentramnya hatinya itu merasakan innallah ma'ana itu. Tak berjarak dengan Allahnya. Tapi kalau ada orang berzikir dia 5.000, 10.000, 20.000, 70.000, tapi tak tenang hatinya. Begalau juga Bapak Ibu. Itu kata Allah, dia belum berzikir, akan tetapi dia hanya sebatas melapaskan kalimah zikir. Melapaskan kalimah zikir dengan zikir berbeda Bapak Ibu. Kalau melapaskan kalimah zikir, semua orang pandai, anak kita pandai. Tapi dia belum dikatakan orang yang berzikir. Kalau dia benar-benar berzikir, ingat akan Allah, insya Allah, maka dia akan mempengaruhi sisi yang batin, sisi yang zahir ini sebenarnya. Ya, tenang dia itu. Jadi palukan dengan kalimah zikir. Jadi ketika dah dipalukan dengan kalimah zikir, Bapak Ibu, udah bersih dia. Maka penyakit hawa yang ada di dalam luban ini akan berganti Bapak Ibu. Disinilah munculnya namanya iman itu. Nah, iman tuh. Apa kata Allah? Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Wa karaha alaihimul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akulah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan, rindu dengan keimanan. Dan aku pula lah yang menanamkan keimanan itu selalu tertanam dan tertancap di dalam hatimu, kata Allah. Ini munculnya iman di situ. Maka iman itu Bapak Ibu, itulah yang dikatakan antu'minu bi ru'yatillah. Orang yang sudah beriman, di mana yang mampu merasakan, bahkan bermusyahadah dengan Allah yang dia sembah, yang dia ingat, yang dia tuhankan selama ini. Ketika itu la tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Pada saat itu tidak ada lagi rasa khawatir dan rasa gamang dalam hidupnya, karena dia telah betul-betul bersama Allah. Itulah bukti seorang kekasih Allah Bapak Ibu. Bukti seorang kekasih Allah, Allah beri jawabannya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukti kekasih Allah itu di mana dia tidak akan pernah rasa khawatir muncul di dalam dirinya dan tidak pula ada rasa takut terbit di dalam hatinya. Baik di dunianya maupun di akhiratnya. Kenapa? Karena dia sudah bersama Allah. Tuh ya. Nah, kalau bahasa tasawufnya, walaupun surga tidak ada Bapak Ibu. Nah, walaupun surga tak ada, neraka sih ada. Masuk neraka Bapak Ibu, tidak ada kalau le bersama Allah. Ya.
Jangan khawatir kalau masuk neraka kalau bersama Allah, aman itu. Tapi kalau masuk neraka tak bersama Allah, acincai dia itu. Jadi bersama Allah tuh, itu mesti mantap tuh. Kalau udah bersandar kepada Allah itu, barulah selamat kita dunia wal akhirat. Maka sandarkan diri kepada Allah tuh zahir dan batin, bergantung kepada Allah zahir dan batin. Betul-betul serahkan diri ini zahir dan batin dengan setengah-setengah hati, Bapak Ibu. Betul-betul berselindung tuh ya betul-betul habis gitu. Nah, berselindung tahu Bapak Ibu? Maha menyuruh. Lihat, kalau Ustadz berselindung di balik papan tulis ini yang nampak sama Bapak Ibu apa? Papan tulis. Kalau Ustadz berselindung di balik tian yang nampak apa? Kalau Ustadz berselindung kepada Allah, Allah yang tampak. Apa maknanya berselindung kepada Allah tuh? Makna berselindung kepada Allah tuh serahkan wujud dan sifat kita kepada Allah. Maksudnya hidupkan, terbitkan rasa kesadaran Tuhan di dalam diri bahwa Allah lah yang wujud, Allah lah yang bersifat. Kalau Allah yang wujud, Allah yang bersifat. Kita tidak wujud dan tidak bersifat. Ketika itulah kita telah berselindung kepada Allah. Itulah orang yang sudah berada dalam kelima, orang yang sudah dikandung di dalam Rahman dan Rahimnya Allah itu. Apa buktinya orang yang telah berselindung itu? Kata Allah, sebagai kekasihnya. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah ku cintai, dia telah ku jadikan sebagai kekasihku, kata Allah. Karena dia telah berselindung kepada aku, dia telah menyerahkan semuanya, wujud dan sifatnya kepada aku. Yakin dia, yang wujud dan bersifat itu aku, yang sudah nyata pada dirinya. Ketika itu, qataltuhu, aku sebenarnya telah bunuh dirinya. Kalau aku sudah bunuh dirinya, kata Allah, wa ana dia tahu, maka diri yang telah aku bunuh itu, aku sebagai gantinya. Kalau aku sebagai pengganti daripada dirinya itu, maka disitulah yang wujud itu sebenar-benarnya aku. Kalau aku yang wujud sebenarnya pada dirinya, maka yang mendengar itu aku, yang memandang itu aku, yang berkata itu aku, yang mengetahui itu aku, yang berkuasa berkehendak dan hidup itu aku. Aku beraku-aku di dalam aku. Tak ada aku yang lain, melainkan akulah yang beraku-aku itu dalam diri aku itu. Aku yang berbuat dengan sendirinya. Aku yang berkehendak dengan sendirinya. Nyatanya perbuatan dan kehendak aku yang disebut namanya insan. Karena insan itulah nyatanya aku itu. Itulah orang yang berselindung. Orang yang sudah menggadaikan dirinya kepada Allah itu. Dah tergadai diri kita kepada Allah. Itulah bahasa tasawufnya tuh. Kalau bahasa tauhidnya, hakikatnya Allah dibunuh diri ini. Udah dimatikan diri ini. Tak ada lagi merasa diri kita itu yang ada. Tuh yang kesadaran Tuhan itu mesti hidup dalam diri kita itu. Sehingga apa? Kita tidak ada lagi beraku-aku pada kita itu. Yang beraku-aku itu hanya Allah. Aku yang beraku-aku di dalam aku. Nggak ada siapa-siapa di situ. Itu udah namanya berselindung tuh Bapak Ibu. Ini yang iman tuh udah muncul. Ya, makanya Bilal bin Rabah Bapak Ibu, ketika diletakkan batu besar di dadanya ini, disuruh dia mengucapkan bertuhan kepada Lata dan Uzza. Lalu apa kata dirinya kepada majikannya? Ahad, ahad, ahad.
Siapa Ahad itu sebenarnya? Ahad itu ya Allah. Sanggup dia itu, walaupun dia mati, matinya itu di dalam Rahman dan Rahimnya Allah. Matinya itu di dalam kandungan dekapan Tuhan. Ahad, ahad, ahad. Walaupun fisiknya, tubuh zahirnya ini dikuasai, diperbudak oleh majikannya, tapi yang namanya rohaninya, yang namanya kolbunya, yang nama imannya tidak akan pernah dikuasai oleh majikannya itu. Inilah orang yang dikatakan sebagai kekasih Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun itu. Tidak ada rasa khawatir hidup dalam dunia ini, menjalankan cerita dan sandiwaranya Allah, dan tidak ada pula rasa takut ketika dia akan menghadapi namanya kehidupan di akhirat, karena dia sudah bersindung kepada Allah itu. Nah, ini kesadaran Tuhan mesti hidup. Jangan hanya sebatas di bibir Bapak Ibu, jangan hanya sebatas retorika bahasa, enak didengar, enak diucapkan, tapi berat mengamalkannya. Ini zahir batin, anugerah Allah. Tak bisa dibuat-buat, tak bisa dibikin-bikin Bapak Ibu tuh. Iman yang sudah tertanam, sudah terpatri dalam diri itu. Ini sandarannya kuat. Nah, kalau dah kuat iman, sudah hidup iman, sudah tumbuh subur dia di dalam hati luban itu, maka dia akan menjalar ke dalam hati sudur. Nafsu itu akan tersingkir dia. Maka ketika nafsu sudah tersingkir, muncullah di sini namanya Islam. Nah, Islam itulah orang yang telah berserah diri kepada Allah.